Hari ini tentang menyentuh hati, saudara. Ini saya dapatkan kemarin waktu tanggal berapa ya, 26 saya ada di Mangkutanah, saudara. Saya terus renungkan apa yang saya ingin sampaikan. Saudara, kita akan belajar satu tokoh yang berapa minggu lalu pernah saya singgung, yaitu Daud. Setiap orang pernah gagal, saudara ya. Setiap orang pernah gagal dan bisa juga mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Pernah gagal, bisa gagal, pernah kalah, bisa kalah, bahkan mengalami jalan buntu, baik dalam banyak hal, saudara ya. Gagal dalam karier, gagal dalam kehidupan, maupun juga gagal dalam rohani. Ada ungkapan yang tidak asing lagi bahwa nasi kalau sudah jadi bubur tidak bisa terus kita sesali. Kita nggak bisa balik ke belakang, saudara, bahwa nasi itu sudah jadi bubur tidak bisa diubah lagi menjadi nasi. Namun yang paling penting adalah ketika sesuatu telah terjadi atas hidup kita, yang paling penting adalah bagaimana kita meresponi peristiwa itu. Bagaimana kita meresponi kegagalan itu. Bagaimana kita meresponi kekalahan itu, saudara. Karena respon itu menentukan kita. Apakah kita tetap terpuruk di dalam kegagalan atau kita bangkit dan mengalami kemenangan. Inilah yang sangat penting, saudara. Tahun 2025 telah kita lewati, banyak hal yang kita bisa syukuri, saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi juga banyak hal yang mungkin kita sesali karena peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, peristiwa-peristiwa yang menyusahkan, bahkan melahirkan penderitaan. Kalau boleh kita bisa berkata, aku pengen balik lagi di awal bulan Januari 2025 untuk memperbaiki kehidupanku, memperbaiki kegagalanku, memperbaiki banyak hal yang hasilnya supaya baik. Tapi ternyata memang tidak bisa, faktanya tidak bisa, bahwa kegagalan itu ya hanya kita bisa ambil hikmahnya. Bunyi-bunyi apa itu ya? Oh, petasan, sorry, saya pikir biar aja kalau petasan. Saudara, malam ini kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Daud. Kita belajar bagaimana responnya ketika ia mengalami kegagalan. Terutama dia gagal sebagai anak Tuhan, saudara. Gagal menjalani kehidupan yang seharusnya dia tidak lakukan, saudara. Memang kegagalan, kekalahan banyak disebabkan oleh banyak faktor. Bisa karena kita dengan sengaja atau kebodohan kita gagal, atau karena keadaan lingkungan yang membuat kita gagal, atau mungkin dibuat oleh orang lain kita gagal. Nah, saudara, yang penting adalah bagaimana kita meresponi kegagalan itu. Nah, Daud, saudara, pernah gagal dalam hal bentuk moral. Dan kita bisa melihat respon dari Daud sangat luar biasa. Dan respon ini, saudara, respon yang sangat terpuji. Kegagalan yang dialami Daud tidak membuat dia terpuruk. Kegagalan yang dialami Daud dengan respon yang benar, saudara, dia mengalami kebangkitan rohani, mengalami transformasi iman, mengalami perubahan rohani, rohaninya semakin meningkat, dan lebih daripada itu, saudara, Tuhan memberikan yang terbaik atas hidupnya. Daud menunjukkan kualitas kerohaniannya yang luar biasa. Daud menunjukkan seorang pribadi yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, yang betul-betul percaya kepada Tuhan dan tidak ragu terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Nah, kegagalan Daud yang saya sampaikan adalah kegagalan dalam bentuk moral ketika dia mengambil Batseba lalu membunuh suaminya Uria. Daud berzina dengan Batseba, lalu Allah mengirim Nabi Nathan untuk menegur Daud, saudara. Dan kita, kalau saudara baca dalam ceritanya, Nathan memberikan satu ilustrasi, saudara. Ada seorang yang sangat miskin, hanya memiliki satu domba. Dombanya itu, saudara, satu-satunya disayangi seperti dia sayangi istrinya. Lalu ada juga orang kaya yang banyak sekali dombanya. Tetapi orang kaya ini, saudara, melakukan satu hal yang keji, yang kejam. Ketika dia mau mengorbankan, mau pesta, dia tidak mengambil domba, salah satu dombanya yang banyak. Justru dia mengambil satu-satunya domba yang dimiliki oleh orang miskin itu. Daud bereaksi, betapa kejamnya orang itu. Kenapa dia melakukan hal yang keji seperti itu?
Lalu Nathan berkata, engkaulah sebenarnya orang itu. Saudara, lalu kita melihat nanti respon perjalanan apa yang Daud lakukan, apa yang Daud responi, apa yang Daud kerjakan setelah dia tahu bahwa dia telah melakukan satu keji di hadapan Allah. Saudara, dan pada akhirnya Daud mengalami kebangkitan rohani dan Tuhan berikan terbaik atas hidupnya. Ada 4 kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang Daud. Mungkin di atasnya sebelumnya. Next, sebelumnya ini enggak ada? Tidak ada ya? Oke. Nah saudara, ada 4 kebenaran yang ingin saya sampaikan tentang Daud. Yang pertama, Daud adalah pribadi yang bertanggung jawab, saudara. Bertanggung jawab sebagai seorang pribadi. Saudara, kita lihat dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, ketika Nathan menegur dia atas kejahatannya itu, saudara. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan bahwa engkau telah melakukan satu kekejian di hadapan Allah. Engkau melakukan satu kekejian dengan mengambil Batseba lalu membunuh suaminya dengan cara manipulasi, saudara. Ketika Daud menyadari kesalahannya itu, saudara, dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud bisa saja dengan kekuasaannya, dia berkata bahwa, oh itu bukan kesalahanku. Daud bisa berdalih, saudara. Yang penting bagi Daud tidak merugikan yang lain. Dia bisa menggunakan cara-cara yang lain untuk mengelak, untuk mengatakan, ya itu biasa saja. Atau dia bisa berkata kepada Nathan, ya itu adalah manusia biasa, punya kesalahan, jatuh dalam dosa. Dengan berbagai cara dia bisa menutupi kesalahan itu, atau menyalahkan orang lain. Atau dia bisa menyalahkan Batseba, kenapa dia ada di atas atap. Saudara, tapi Daud tidak melakukan itu. Hal yang pertama, ketika dia ditegur, ketika dia tahu kesalahannya, dia meresponnya dengan sikap gentleman, dengan tanggung jawab. Dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kesalahan itu aku yang lakukan, bukan orang lain. Aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, Daud tidak berdalih, Daud tidak mengelak. Dia mengatakan itu tanggung jawabku. Kalau saudara pernah ikut Pria Sejati, ada satu ungkapan mengatakan bahwa kedewasaan seseorang bukan diukur dari berapa usianya. Kedewasaan seseorang salah satunya diukur dari seberapa besar dia mengambil tanggung jawab. Kedewasaan rohani seseorang juga, saudara, diukur bukan berapa lamanya dia menjadi orang Kristen, berapa lamanya dia melayani, tapi seberapa besar tanggung jawab yang dia pegang dalam hidupnya. Saudara kasih dalam Tuhan, pemulihan seseorang terjadi ketika seseorang itu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dia tidak lagi mengulangi kesalahan dari Adam yang berkata bahwa itu adalah salah istriku. Lalu Hawa berkata itu salah dari ular. Melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Dan itu tidak terjadi kepada Daud. Daud tidak mengulangi kesalahan dari Adam dan Hawa. Dia mengambil tanggung jawab, itu kesalahanku. Dia tidak hanya berkata itu kesalahanku, tapi dia berkata juga, saudara, bahwa aku telah berdosa kepada Allah. Ada satu pertanggungjawaban secara pribadi yang sangat luar biasa. Satu sikap yang tegas bagi Daud, benar di hadapan Allah itu melebihi dari yang lain. Benar di hadapan Allah jauh lebih penting dari segalanya. Hanya Nathan dan Daud yang tahu kesalahan dia, dan juga tentu si Batseba. 3 orang itu yang tahu. Selain Allah, Nathan, Daud, dan Batseba. Daud bisa menutupi kesalahan itu dengan berbagai cara. Daud bisa menggunakan trik, dia menggunakan kekuasaannya, menggunakan kewenangannya untuk menutupi kesalahan itu. Tapi Daud, saudara, tahu bahwa meskipun dia bisa menutupi kesalahan itu, dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Karena dia tahu bahwa apapun yang dilakukan, Allah melihatnya. Apapun yang dikerjakan, Allah melihatnya. Orang lain tidak tahu, saudara, tapi Allah. Satu sikap yang sangat luar biasa. Saudara, kita biasa menutupi kesalahan kita.
Kita biasa untuk berdalih-dalih atas perbuatan kita. Kita seringkali berbohong. Ya dengan saudara, saya pun seringkali mengelak, berbahasa berdalih-dalih dengan berbagai cara. Tapi kita mengambil satu teladan yang baik. Bahwa saudara kita bisa menipu orang lain. Kita bisa menipu istri kita, suami kita, orang terdekat kita. Tapi kita nggak pernah bisa menipu Allah. Dan ketika kita mengambil sikap bahwa Tuhan aku telah berdosa, bertanggung jawab pada Allah, maka disitulah awal dari pemulihan seseorang. Amin saudara. Dan itu menunjukkan kedewasaan dia. Dan itu menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang takut kepada Allah. Yang kedua saudara, apa yang dapat kita pelajari dari Daud? Yang kedua saudara, Daud bertobat di hadapan Allah. Daud tidak hanya mengatakan aku telah berdosa, tapi Daud mengambil satu tindak lanjut lebih lagi. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 2-4 dikatakan, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 5, saudara perhatikan itu ada kata-kata yang saya tulis dengan warna kuning saudara. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kenapa Daud berkata senantiasa bergumul dengan dosaku? Karena ketika dia berzina dengan Betseba, saudara, itu bukan satu-satunya dosa yang dilakukan. Daud berkata senantiasa bergumul dengan dosaku. Kalau saudara perhatikan kisah dari Daud, saudara dicatat memang tidak disebutkan berapa jumlah istri dan kudiknya. Tapi beberapa ayat mengungkapkan bahwa dia punya istri dengan kudik itu 18 orang. Dengan kata lain saudara, Daud orang yang jatuh dalam dosa berkali-kali. Dia tidak puas dengan satu istri. Karena Allah saudara dari perjanjian lama hanya mengatakan bahwa satu suami, satu istri, satu pria, satu wanita. Monogami, tidak polygami. Dan Daud saudara, ketika dia mengambil istri lebih dari satu, sebenarnya dia melanggar firman Tuhan. Kalau dia mengambil istri lebih dari satu, sebenarnya dia orang yang tidak puas dengan satu istri. Makanya Alkitab katakan senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi saudara, ketika dia jatuh dalam perzinahan dengan Betseba, kesalahan ini sudah berulang-ulang dilakukan. Bahwa dia adalah orang yang terjebak atau orang yang maniak dalam seks, yang tidak berkenan oleh Allah. Sehingga saudara, dia betul-betul mau bertobat. Dia berkata, kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirlah aku dari dosaku. Saudara, dia betul-betul bergumul untuk mengangkat kebiasaan buruknya itu. Dia betul-betul, Tuhan kata, Tuhan bersihkanlah hatiku, bersihkanlah, tahirkanlah, supaya aku tidak berbuat dosa lagi. Karena selama ini aku bergumul dengan dosaku. Dan saudara, pertobatan Daud ini kenapa betul-betul dikatakan sungguh-sungguh? Setelah itu, kalau saudara baca dalam Alkitab, kita tidak lagi menemukan dosa Daud dalam hal perempuan. Kita tidak akan pernah menemukan lagi Daud jatuh dalam perzinahan. Kita tidak menemukan lagi Daud mengambil istri lagi. Saudara, Tuhan betul-betul ubahkan dia. Saudara, pertama kita mengambil tanggung jawab atas kegagalan kita. Yang kedua saudara, kita harus betul-betul bertobat sungguh-sungguh di depan Allah. Dan bukti dari pertobatan itu, kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak lagi terjebak oleh kesalahan yang telah kita ulang. Banyak orang saudara kata, aku ingin bertobat, aku ingin berubah, tapi terus mengalah, terus terjebak, berulang-ulang jatuh dalam dosa yang sama. Terus jatuh dalam dosa yang sama saudara. Dan itu membuktikan bahwa pertobatannya belum sungguh-sungguh. Itu menunjukkan bahwa dia belum betul-betul bertobat. Kalau betul-betul bertobat saudara, maka dia akan diubahkan Tuhan. Kalau Daud berkata senantiasa bergumul dengan dosaku, dosa itu betul-betul menjebak dia, saudara. Betul-betul itu menjadi pergumulan dari seorang Daud. Dan Daud, saudara, dengan sungguh-sungguh
Dia tidak hanya berkata, ampuni aku menyesal, tidak. Tapi dia yang katakan, cabut semua itu, supaya aku tidak melakukannya. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita gagal dalam banyak hal, ketika kita mungkin kalah dalam satu hal, kita betul-betul merenungkan, kita belajar apa sebab kegagalan itu. Yang pertama adalah kita perlu datang kepada Tuhan, saudara. Semua orang bisa gagal, semua bisa kalah, tapi kita perlu datang kepada Dia. Saya pernah ceritakan, ada juga yang tidak mendengar, saudara. Saya punya pergumulan yang sadarnya baru berapa bulan ini, 1 bulan ini, saudara, 1-2 bulan lah, saudara. Sampai saya seusia begini, saudara, saya tidak menyadari bahwa itu adalah satu kekalahan dalam diri saya. Itu merusak juga dalam kehidupan saya, relasi saya dengan istri dan anak-anak. Kalau ada masalah-masalah tertentu, saudara, yang sangat berat, saya selalu bilang pada saya mau pergi dari rumah. Saya bilang sama anak saya, kau bukan anak saya, kita putus hubungan. Saya melakukan sesuatu yang ekstrim. Berapa kali saya sudah ngomong sama istri saya mau pergi dari rumah. Kalau sudah berantem, saya katakan saya mau pergi dari rumah, saya meninggalkan Makassar. Sampai suatu saat istri saya bilang begini, kenapa kalau kau ada masalah yang berat, kau selalu mau melakukan sesuatu yang ekstrim sebegitu? Kenapa kau selalu begitu? Kenapa marahmu itu gak terkendali? Lalu saudara saya telusuri kenapa saya ini lakukan. Saya renungkan baik-baik, ternyata pola itu, saudara, pola itu adalah pola penyakit batiniah. Mungkin seperti Daud mengalami penyakit batiniah, karena Daud juga masa kecilnya juga tidak mudah, saudara. Dia disepelekan dibanding saudara-saudara yang lain, dia mengalami sakit hati. Lalu saya renungkan baik-baik, saudara, sudah berapa kali sama istri saya berantem, saya pernah meninggalkan rumah, saudara. Karena saya mikir anak-anak saya pulang, padahal saya udah jam 7 malam berantem, saya pergi ke bandara, saudara. Hasanuddin, saya bilang sama diri saya setelah pulang dari sini, saya nggak akan pergi dari sini, nggak akan pulang lagi ke Makassar. Semalam suntuk saya di bandara, saudara. Pagi-pagi, pokoknya pagi-pagi penerbangan pertama saya pergi dari Makassar. Tapi semalam suntuk, saudara, ketika saya mau pergi, yang ada bukan wajahnya istri saya. Yang ada bukan wajah tentang gereja, jemaat. Yang ada adalah wajah anak-anak saya yang kecil-kecil. Kalau saya tinggalkan mereka jadi bagaimana masa depannya, dan saya pulang. Tapi dalam banyak hal sudah ketika sudah begitu pengen lagi pergi, ternyata pola itu sudah beruntun. Terus saya ingat-ingat pada waktu satu menikah, pada satu berantem sama anak-anak saya, pada waktu saya pacaran sama istri saya, saudara, saya dulu pernah pacaran sama istri saya itu di Jakarta, di daerah Senen, daerah Selipi, naik motor, saudara. Kalau saya berhenti, saya bilang, kau turun dari sini kok. Saya turunkan, saudara, di pinggir jalan, suruh pergi, saudara. Tanya itu istri saya, sesuatu yang fatal. Kenapa saya lakukan itu? Polanya terus. Pada waktu saya SMA, saya pernah berantem sama papa saya, marahin saya lah, pokoknya saya dimarahin dalam banyak hal. Terus saya bilang sini, saya pergi dari rumah, saudara, saya pergi dari rumah, dan saya sudah ada di stasiun kereta api, sore sampai jam 9 malam, pokoknya jam 9 itu kereta saya mau pergi. Saya udah ngomong-ngomong sama anak-anak di situ, kalian mau pergi kemana? Dia bilang, rata-rata bilang, saya mau pergi ke Sumatera, mau kerja kelapa sawit. Wah, saya mau pergi deh. Tapi ketika saya mau beli tiket, saudara langsung ingat lagi, kalau saya pergi, saya nggak mungkin sekolah lagi. Padahal saya senang sekolah. Akhirnya sudah nggak jadi, saya pergi ke rumah saudara, 1 minggu, 2 minggu dicari orang tua saya, langsung saya pulang lagi. Terus itu saudara saya ingat-ingat berapa kali begitu, sampai akhirnya Tuhan menyingkapkan, kenapa saya melakukan satu pola yang salah ini? Setelah saya terus renungkan, saudara, apa yang terjadi? Saya baru ngeh. Ketika saya masih kecil, usia 6, 7 tahun, saudara, papa mama saya itu suka berantem. Saudara, suka berantem, kalau malam berantem ribut, saudara, itu saya gak bisa bangun, gak bisa tidur, saudara. Pagi-pagi mama saya udah rapture, hilang. Hilang, saudara, bukan rapture naik ke surga, hilang minggat, saudara. Mama saya itu minggat dari rumah. Berkali-kali begitu. Dan saya pernah diajak papa saya untuk cari dia di Bali. Kemarin saya di Banyuwangi, dengan Bali dekat, saudara. Ternyata peristiwa yang berulang-ulang di depan mata saya, pengalaman yang saya hadapi terhadap orang tua saya sudah bertobat, mama saya sekarang sudah ke surga, saudara ya. Tentu kalau lihat sekarang papa saya, mama saya bangga karena saya bisa melayani Tuhan. Dulu itu, saudara, kisah masa lalu. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua saya itu membekas dalam diri saya, dan itu memekas dalam batinnya saya yang tidak disadari, menjadi pola hidup. Dan ketika saya menyadari itu, saudara, saya datang kepada Tuhan, dia kata, Tuhan ampuni saya. Ini adalah masalah batiniah yang tanpa saya sadari. Dan itu juga pergumulan yang mungkin dihadapi oleh Daud. Daud katakan senantiasa bergumul dengan dosanya.
Memang Daud pada waktu kecil dia sudah disepelekan, tidak dianggap dibanding saudara-saudara yang lain. Dan dia suruh kerja untuk menggembalakan domba. Dan pekerjaan menggembalakan domba itu di Israel pekerjaan yang hina, saudara. Mungkin dia mengalami masalah-masalah batinnya itu. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, menyadari kesalahannya, dan Tuhan cabut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun masalah saudara, apapun jadi pergumulan saudara, Tuhan mampu untuk mencabut akar masalah itu. Supaya kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Amin saudara. Ketika orang bertobat sungguh-sungguh, Tuhan cabut akar itu, maka dia tidak akan pernah mengulangi lagi. Yang mungkin sekali sudah jatuh, tapi terus akan bergumul untuk lepas dari. Yang ketiga saudara, kita akan berlanjut. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari daripada Daud saudara? Yang ketiga saudara, Daud menggumuli dengan iman dan keteguhan. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 14 sampai 16 dikatakan begini. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Saudara, ada satu konsekuensi dosa. Ada akibat dosa yang dilakukan oleh Daud. Alkitab katakan, apa yang kamu tabur itu akan tuai. Saudara, karena dia melakukan satu dosa. Dan anak yang lahir itu saudara, Tuhan katakan melalui Nabi Nathan bahwa karena engkau telah berbuat dosa, melakukan kekejian di depan Allah. Nabi Nathan berkata, anak yang kau lahirkan itu akan mati. Ketika Daud, saudara, mendengar itu, saudara, apa yang dilakukan? Meskipun Tuhan sudah berkata dengan jelas bahwa anak itu akan mati. Alkitab katakan, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah. Saudara, ketika dia mendengar bahwa anak itu akan mati, saudara, dia tahu itu keputusan Tuhan. Akibat konsekuensi dosa, kesalahan yang diperbuat oleh Daud, saudara, Daud tetap meminta belas kasihan kepada Allah supaya anaknya tidak mati. Alkitab katakan saudara, dia berpuasa. Kalau malam-malam dia masuk ke kamar saudara, lalu di kamar itu dia tidur saudara, berbaring di tanah. Dilakukan terus-menerus setiap hari sampai 7 hari. Ketika anak itu lalu dipanggil Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu perubahan, ada satu transformasi rohani yang dialami oleh Daud. Ketika Daud saudara, dulunya dia orang yang angkuh, sombong. Dengan kekuasaannya dia mengambil wanita Batseba yang bukan haknya. Tapi sekarang saudara, dia menjadi orang yang rendah hati. Saudara, dia orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Dia tidak meresponi dengan keangkuhan. Dia tidak meresponi saudara dengan satu kesombongan. Dia bisa melakukan segala tidak. Dia dengan rendah hati saudara. Dia berjuang, dia bergumul. Bahkan sepertinya menyiksa dirinya. Dia datang kepada Allah, kalau boleh Tuhan sembuhkanlah anak itu. Kalau boleh Tuhan sembuhkanlah, jangan dibuat mati. Saudara, dia melakukan satu pergumulan rohani di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan Allah dengan rendah hati, bahkan seolah-olah dia menyiksa dirinya. Dia tahu bahwa sebenarnya dia tidak layak meminta kepada Allah karena itu adalah dosanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali tanpa kita sadari ketika kita berbuat dosa, ketika kita gagal dalam hidup ini saudara, ketika kita melakukan satu kesalahan dalam hidup ini, seringkali ada orang-orang yang tidak salah yang mendapatkan akibatnya, mendapatkan konsekuensinya. Daud melakukan dosa dan anaknya dipanggil Tuhan. Banyak orang yang melakukan kegagalan, saudara, seringkali tidak berpikir panjang. Banyak hal yang gagal, mungkin banyak masalah yang membuat dia gagal. Seringkali kegagalan itu tidak hanya akibatnya tidak hanya didera oleh dirinya sendiri, tapi orang-orang di sekelilingnya juga mengalami hal itu. Daud, saudara, dia sadar, dia salah, dia berdosa.
dan dia tahu bahwa dia tidak punya hak lagi untuk meminta pada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Tapi dengan kerendahan hati, saudara, dia bergumul dengan apa yang dia inginkan. Dia datang pada Tuhan, saudara, dia berpuasa, saudara, selama 7 hari. Dia malam-malam tidur seperti menyiksa diri karena dia ingin minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita nggak pernah berjuang terhadap masalah-masalah kita. Kita nggak pernah berjuang untuk menyelesaikan hal-hal rohani. Bahwa penyelesaian kepada Allah itu lebih penting daripada penyelesaian masalah-masalah jasmani. Penyelesaian kita dengan Tuhan, datang kepada Dia, bergumul terhadap masalah kita, dan kita minta kepada Tuhan. Bahkan kalau perlu berpuasa, saudara, menunjukkan bahwa kita butuh sungguh-sungguh bertobat. Kita sungguh-sungguh minta pertolongan. Dalam ratapan dikatakan, saudara, pergumulan kita melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Kita mudah ingin Tuhan, kita minta Tuhan berikan ini, Tuhan berikan itu, kita begitu, saudara ya. Kita gampang minta ini, minta itu. Tapi kita nggak pernah untuk mengatakan sungguh-sungguh untuk mendapatkan dari Tuhan. Kita nggak menunjukkan satu demonstrasi radikal, Tuhan, aku memang membutuhkan Engkau. Pada akhirnya, saudara, kita melihat Daud menunjukkan kedalaman karakter dan keinginan yang tulus kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, poin yang keempat, apa yang dapat kita pelajari dari Daud? Yang keempat, Daud tunduk kepada kedaulatan Allah. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 19 dan 20 dikatakan, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Saudara, ketika Daud bergumul untuk minta kesembuhan, saudara ya, itu tua-tua para pelayan istana, saudara, berkata kepada mereka, jangan kau lakukan seperti itu, kau menyiksa diri. Tapi dilakukan, saudara. Daud betul-betul minta kesembuhan itu. Lalu saudara, ketika mereka tahu bahwa itu anak sudah mati, para pelayannya takut untuk menyampaikan kepada Daud bahwa anaknya sudah mati. Tapi saudara, Daud ketika mendengar bisik-bisik dari pelayan-pelayannya bahwa anaknya sudah mati, dia lalu bangkit. Alkitab katakan, dia pulang ke rumah, lalu mandi, berganti pakaian, makan dan minum. Lalu dia datang ke rumah Allah, dia berdoa menyembah Tuhan. Saudara, semuanya selesai. Saudara, kita melihat sesuatu yang sepertinya kontradiktif ya. Mungkin orang berkata, Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah melayani. Kenapa Tuhan kau sepertinya tidak adil? Seperti engkau tidak memberikan jawaban yang terbaik. Sudah melakukan segalanya, tapi kenapa kau ambil anak itu? Tapi Daud, saudara, tidak seperti itu. Dia adalah orang yang betul-betul rohani, yang menunjukkan kualitas rohani yang luar biasa. Dia tunduk pada kedaulatan Allah. Dia tidak berontak, dia tidak kecewa kepada Allah, dia tidak melawan kepada Allah, dia tidak punya pikiran negatif kepada Allah. Dia berkata bahwa kalau memang sudah ambil, kalau saudara baca ayat-ayat di dalam cerita Daud, saudara, dia berkata, dia anaknya tidak mungkin bertemu dengan dia yang akan bertemu dengan anaknya di surga. Saudara, dia berkata bahwa kalau sudah berusaha, sudah berdoa, nah sekarang mati, kalau Tuhan gak jawab, ya sudah. Itu yang terbaik. Kita melihat satu pribadi yang luar biasa, saudara. Ketika dia gagal, dia tidak terpuruk dalam kegagalannya dan tidak membanggakan kegagalannya. Dia menyesal, dia bertobat. Ketika dia menerima konsekuensi dari kegagalannya, dia menghampiri Tuhan, dia mencari Allah, bahkan dengan sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan akhirnya saudara, apa yang dia lakukan tidak membuahkan hasil. Bahkan anak itu mati dan dia tidak menghujat Allah. Dia tidak menghujat Allah, dia tidak menyalahkan Allah. Dia terlalu yakin, terlalu percaya bahwa Allah itu baik.
Meskipun saat itu kelihatannya Allah tidak baik, tapi dia betul-betul yakin akan kebaikan Allah. Lalu apa yang dapat kita temukan dari hasil dilakukan oleh seseorang yang betul-betul berjuang dalam hal rohani dengan cara yang tidak mudah, dengan cara yang tidak biasa, saudara. Kita bisa melihat ayat berikutnya, poin berikutnya. Allah memberi kasih karunia kepada Daud. Kalau saudara perhatikan pada 2 Samuel pasal 12 ayat 24-25 kita menemukan. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yediza oleh karena Tuhan. Saudara, kita bisa melihat 2 aspek yang penting dari pribadi Allah. 2 aspek yang penting dari pribadi Allah. Aspek pertama, sisi pertama, Allah adalah Allah yang adil. Allah yang adil. Kalau engkau berbuat dosa, kamu harus menerima konsekuensi dari dosa itu. Kalau engkau membuat kesalahan, engkau akan menerima akibat dari kesalahan itu. Itu adalah satu keadilan Allah. Allah tidak bisa menyangkali dirinya bahwa dia Allah adil. Dia tidak akan membela orang berdosa. Dia tidak akan membela orang yang berbuat salah, menyakiti hatinya. Dia akan memberikan keadilan, hukum yang jelas. Daud telah melakukan satu dosa kesalahan, konsekuensinya anaknya mati. Satu sisi. Tapi pada sisi yang lain, Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Karena Daud, saudara, dia merasa bersalah, berdosa, dia bertobat, dia mencari Allah sungguh-sungguh. Dia mencari dia meskipun dia rasa sakit, dia cari, dia bertobat, dia ingin berubah dalam hidupnya. Saudara, dia kesungguhan dia, kerendahan hatinya, ketulusan hatinya, melahirkan kasih karunia Allah. Allah yang adil, tapi juga Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kalau kita, saudara, saya dan saudara pernah gagal karena kesalahan saudara. Saudara tidak bisa terus terpuruk. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah dengan sungguh-sungguh, minta ampun sama dia. Terus gumuli masalah saudara. Datang minta ampun, datang sungguh-sungguh mencari dia. Sungguh-sungguh, kesungguhan saudara itu akan membuahkan hasil. Allah tidak akan melihat lagi kesalahan saudara, tapi Allah memberikan terbaik kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Antara keadilan dan kasih karunia Allah itu akan berjalan beriringan. Amin, saudara. Jadi bagi orang percaya sebenarnya kegagalan itu hanya sementara. Kalau saudara bangkit mencari Allah, akan mendapat yang terbaik. Satu kalimat yang saya diberkati dari kesaksian Ibu Hedi tadi. Kualitas itu menunjukkan dirinya. Emas, saudara, akan betul-betul murni kalau dipanaskan sekian derajat. Dan emas yang murni selalu menunjukkan dirinya. Dalam kesusahan, penderitaan, dia akan menimbulkan emas. Dalam keadaan baik, dia akan dicari oleh orang. Kalau saya dan saudara memiliki kualitas rohani yang sungguh-sungguh mencari Allah, Allah lah yang menjadi pembela saudara. Allah lah menjadi pembela saudara. Jadi saudara, janganlah kita jadi anak Tuhan itu yang santai-santai saja. Kalau ingat hari Minggu gereja, kalau enggak. Saudara, Daud sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Daud sadar bahwa dia ingin mencari Allah, Allah segalanya atas hidupnya. Dia membereskan masalah rohani dulu. Yang berikutnya masalah jasmani atau masalah yang lain. Dan Tuhan angkat dia. Mari kita bergumul dengan Tuhan untuk berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Mari kita mencari dia, hanya tertuju kepada dia. Keadilan Allah memang ditegakkan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mencari dia, kita bisa menyentuh hati Allah. Kita mengetuk hati Allah, kasih karunia-Nya itu akan datang. Dia tidak akan lagi melihat kesalahan saudara. Dia tidak lagi melihat kegagalan saudara. Tapi dia melihat kesungguhan saudara. Dan kesungguhan itu menghasilkan buah. Kita bisa melihat tokoh lain, saudara. Kalau saudara perhatikan antara Hana dan Penina. Hana, saudara, dia terus disakiti oleh Penina. Karena Hana mandul. Hana terus datang kepada Tuhan, datang beribadah. Dia mencari Allah. Dia menangis terus datang pada Tuhan, dia menangis.
Akan Imam Eli berkata, apakah engkau mabuk? Tapi Hana berkata, aku tidak mabuk. Hatiku pedih, hatiku sakit karena masalah ini. Lalu Imam Eli katakan, Tuhan akan memimpin engkau. Saudara, di dalam penderitaan Hana itu, saudara, Allah tahu pergumulan Hana. Allah tahu dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apa yang terjadi? Sekali dia punya anak, saudara, anaknya bernama Samuel. Tuhan pakai dengan luar biasa. Kita juga bisa melihat kita juga bisa melihat Ayub. Alkitab mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan Allah memulihkan dia lebih dari sebelumnya. Tanggal 26 saya pergi ke Mangku Tanah, 27, 28 saya pelayanan di Mangku Tanah, 12 jam dari sini saudara. Kalau saudara di Mangku Tanah itu ada rumah, namanya rumah lesehan. Rumah makan lesehan, satu-satunya di situ, saudara. Dan ternyata itu ceritanya beginilah. Tahun 2002, saya nyampe di Makassar, pindah di Jakarta. Dan waktu saya di pelayanan satu gereja lain, saudara, 1 bulan sekali, hampir 1 bulan bisa 2 kali saya tuh ke daerah, ke Palopo, ke Toraja dan Mangku Tanah, saudara. Kadang ke juga arah ke Malili, pelayanan saudara. Nah di Mangku Tanah saudara, saya ketemu satu keluarga. Satu keluarga ini suaminya itu Chinese Manado, istrinya itu Manado Toraja. Mereka tinggal di Palu, saudara. Lalu mereka pindah ke Mangku Tanah dengan 3 anak yang masih remaja. Ketika saya melihat itu saudara, saya berpikir, mana ada masa depan di Mangku Tanah? Mana ada, mereka mencolok sekali kulitnya putih, saudara. Lalu di daerah seperti ini, apa yang diharapkan? Kasihan itu masa depannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pergumulan tidak ada sampai situ. Ternyata ini suaminya itu betul-betul jahat, saudara. Suaminya itu kejam, keras, suka pukul istrinya, suka pukul anaknya. Di Mangku Tanah, saudara, dia itu berantem sama mertuanya, mau bunuh mertuanya. Tapi suatu ketika, saudara, dia sungguh-sungguh bertobat. Dan seringkali kita kumpul di Mangku Tanah, saudara. Dia bertobat, saudara, apa yang terjadi? Dia tidak punya masa depan, pokoknya. Bagaimana di Mangku Tanah? Itu daerah betul-betul belakang lah. Yang dia tinggal satu rumah kupuk, ya rumah saudara, itu di empang-empang yang gak ada masa depannya lah, saudara. Tapi saudara, saya tuh hal yang luar biasa. Ternyata bapak ini bertobat di Mangku Tanah, saudara. Dalam kondisi yang minim, terus datang pada Tuhan, melayani, bahkan dia merintis satu gereja yang masih ke dalam lagi, saudara. Tahun 2007 saya tidak lagi di gereja itu, saudara, nggak lagi gereja itu, terus saya dengar apa yang terjadi, saudara, dari keluarga ini. Istrinya itu, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama istrinya, dia cerita flashback, dia bilang begini, suami saya itu kejam sekali. Betul-betul kejam, pemarah, pemabuk. Dia bilang, kita betul-betul di sini sudah punya suami yang kejam, pemabuk, miskin, kondisinya tidak memungkinkan. Tapi saudara, di dalam kondisi seperti itu, mereka terrajin datang gereja, sungguh-sungguh melayani. Istri saya bilang begini, kadang-kadang Pak, di rumah itu kita makan 2 hari hanya makan ubi. Sampai saya gak tega minta sama suami, bagaimana mungkin minta suami, dari mana uangnya? Saya hanya bisa berdoa. Sampai suatu ketika saudara, dia sudah jual barang, jual apa-apa. Terakhir kali dia, karena di empang itu saudara ada emas. Ada emas-emas itu, ikan mas, bukan emas Jawa saudara, ikan mas. Lalu diambil ikan mas itu saudara, suami istri ini mengambil inisiatif, jualan di pinggir jalan. Jual ikan mas, jual mentah itu saudara. Lama-lama orang berkata, kenapa jual ikan mas mentah? Kalau bisa jual aja sekalian rumah makan gitu. Ikan mas bakar, goreng. Oh betul juga ya, tapi dia gak punya modal, saudara. Gak punya modal, dari mana uangnya? Tiba-tiba gak tahu dari mana ada satu truk, saudara. Truk masuk bawa kayu banyak, kayu balok. Dia bilang katanya kayu ini mau diantar ke satu tempat, tapi gak ada orangnya. Kalau mau bapak beli ini kayu. Nah saudara itu suami istri bilang dari mana uangnya? Dia bilang dicek-cek, saya ada uang segini nih, kalau mau saya bayar dulu, nanti saya bayar. Oh ya oke, saudara. Lalu dari kayu-kayu itu dia cari tukang, dibangunlah satu rumah makan.
Dari situ saudara dia jual ikan mas. Lama-lama orang bilang, kok jual ikan mas saja? Kenapa enggak ikan laut? Jual ikan laut saudara. Panggang, goreng. Sampai apa yang terjadi saudara? Sampai dia punya empang itu banyak. Dia juga punya tempat rumah makan banyak. Sekarang juga ada tempat untuk anak seluncuran air. Saya bilang, kamu dari mana aja yang beli ini? Lama-lama saudara, tempat yang dulunya nggak pikir strategis, ternyata itu dia bilang begini, kalau bulan Juli Agustus Pak, kita ini kewalahan. Kenapa? Karena bulan Juli, bulan Agustus itu adalah musim dari turis. Jadi turis itu saudara lainnya, rutenya dari Bali, dari luar negeri ke Bali, Bali ke Toraja. Jadi saudara dari Toraja itu mereka ke Sulawesi Selatan, ke Sulawesi Tengah, Palu, lalu ke Manado biasanya. Ternyata saudara mereka itu rutenya begitu dari Toraja, kalau mau makan dalam berjalan makan di situ di Mangkutanah. Luar biasa sekali saudara, gak habis pikir. Jadi setiap bulan Juli-Juli itu turis banyak. Dan dia bilang kalau turis banyak Pak, kita dapat cuannya tinggi. Kalau orang Indonesia makan 50.000, tapi kalau turis 70-80.000 dinaikkan saudara. Itu sudah biasa katanya. Dan Tuhan berkati dengan luar biasa. Satu pelajaran yang saya petik saudara, apapun kondisi saudara, apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, carilah Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan yang mengangkat saudara. Kalau saudara berpikir dengan pikiran jasmani, saudara berpikir masa cari Tuhan dari mana nanti itu rezekinya, berkatnya, Tuhan akan kirim sendiri saudara. Dari tanah yang nggak ada itu harapan itu mangkuk tanah. Dan sekarang saudara di depan itu dia punya rumah makan, depannya sekarang ada pom bensin. Padahal itu dia mau ke tanahnya bukan di dekat pasar, paling ujung. Sudah mau masuk jembatan ke hutan. Dulu kalau saya naik bus, saya ke Mangkutanah biasanya di dekat pasar situ. Biasanya saya itu kalau naik bus memang tidur saudara, sampai kesasar, sampai sudah habis orang, nggak ada orang baru dibangun. Pak, sudah telat ini, sudah sampai di situ di ujung ini, tempat itu saudara, tempat orang buang cin saudara. Tapi di tempat itu justru Tuhan memberkati dia, dan Tuhan berkati dengan limpahnya. Saya tidak bisa berkata-kata, saya hanya bisa mengatakan saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, dengan sungguh-sungguh, saudara Tuhan sendiri yang mengangkat saudara. Karena dia Allah yang baik, dan dia akan melupakan dosa saudara, kesalahan saudara, tinggal waktunya saudara angkat saudara. Ibu ini bersaksi dengan luar biasa, waktu itu saudara memang berapa tahun lalu memang bersaksi, dalam keputusasaannya sudah capek kerja di bank saudara, sudah mau resign, dia bilang sudah beli itu alat-alat untuk mau bikin masak-masak di rumah, jual kue dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu dia panggil oleh pimpinannya saudara. Dia nggak pernah berpikir bahwa dia akan diangkat banyak yang senior. Tapi saudara diangkat menjadi kepala cabang Bank BNI di Jakarta, di Veteran Selatan, dan sekarang kata pindah ke Veteran Utara. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Allah menjadi pembela kita. Dan mencari Tuhan, saudara mungkin saudara berat, lelah, capek, membayar harga. Tapi pasti ada harga yang Tuhan berikan terbaik atas hidup saya dan saudara. Mari tundukkan kepala.